Motor bakar diesel. Motor bakar diesel biasanya disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Motor bakar diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksi ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Macam-macam sistem bahan bakar mesin diesel. Secara umum, ada dua jenis sistem bahan bakar pada mesin diesel. Yang pertama, sistem konvensional, dan yang kedua adalah sistem common rail. Motor diesel konvensional. Sistem bahan bakar konvensional menggunakan mekanisme pompa injeksi untuk menginjeksi sejumlah solar melalui injektor dengan timing yang pas. Komponen sistem bahan bakar diesel konvensional. Yang pertama, tangki BBM. Tangki BBM berfungsi menampung sumber tenaga berupa solar yang akan diubah ke dalam bentuk panas melalui proses pembakaran mesin. Yang kedua, pompa priming. Pada diesel konvensional, pompa ini terletak di dekat pompa injeksi tekanan tinggi. Pompa priming ini memiliki dua fungsi, yaitu menyalurkan solar dan dari tangki ke pompa injeksi dan melakukan proses blending. Yang ketiga, filter solar. Fungsi filter solar adalah menyaring aliran solar dan kotoran dan air. Yang keempat, pompa injeksi merupakan seperangkat pompa yang berfungsi menekan sejumlah solar ke dalam injektor dengan tekanan tinggi sesuai dengan timing mesin. Yang kelima, selang injektor tekanan tinggi. Selang ini terbuat dari logam dengan lekukan yang sudah dipatenkan. Fungsinya untuk mengalirkan solar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke dalam injektor. Yang keenam, injektor merupakan aktuator ujung sistem bahan bakar dengan fungsi untuk mengabutkan solar bertekanan ke dalam ruangan bakar. Yang ketujuh, return feed. Fungsinya untuk mengalirkan kelebihan solar dari pompa injeksi dan injektor kembali menuju tangki BBM. Yang ke-8, selang bahan bakar. Selang ini terbuat dari karet biasa seperti selang bahan bakar pada umumnya dengan fungsi sebagai media pengaliran solar dari tangki ke pompa injeksi. Cara kerja mesin diesel konvensional. Yang pertama, saat mesin start, maka engkol mesin akan berputar. Putaran engkol akan disalurkan ke poros knob pompa melalui sebuah timing chain. Yang kedua, putaran knob akan menggerakkan pompa priming sehingga solar dari tangki tersedot naik melalui selang bahan bakar melewati saringan solar dan masuk ke pompa injeksi. Yang ketiga, di lain sisi, poros knob pompa injeksi juga akan mendorong plunger secara tiba-tiba, sehingga bahan bakar yang masuk ke pompa injeksi akan tertekan oleh plunger melewati delivery valve masuk ke selang injektor. Yang keempat, delivery valve merupakan bagian dari pompa injeksi yang berfungsi menahan tekanan solar dari sisi injektor. Yang kelima, tekanan solar tersebut mendorong solar yang sebelumnya sudah standby di dalam injektor sehingga akan keluar dalam bentuk kabutan. Sistem kerja bahan bakar diesel menggunakan pompa injeksi tipe inline. Secara umum, ada 3 jenis sistem pompa injeksi pada mesin diesel konvensional, yaitu yang pertama tipe inline, yang kedua tipe distributor, yang ketiga tipe pneumatik. Pada tipe distributor, sebenarnya sama saja seperti tipe inline, namun perbedaan terletak pada bentuk pompa yang melingkar. Keberadaan poros knob juga digantikan dengan sebuah poros dengan pembagian tekanan secara rotary. Sementara pada jenis pompa pneumatik, hampir sama seperti pompa inline. Namun, pada pompa ini, biasanya juga dilengkapi dengan katup gas untuk mengatur pasokan udara intake. Common rail atau injeksi rel bersama adalah salah satu sistem metode injeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan sistem penghasil tekanan ditempatkan terpisah dari injektor. Tentunya jika sebuah kendaraan yang menggunakan metode ini akan menyediakan sebuah pompa yang akan mendistribusikan bahan bakar dalam tekanan tinggi. Tekanan yang dibutuhkan kurang lebih dari 1600 sampai 2000 bar.
tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan model mesin diesel konvensional yang hanya membutuhkan tekanan 176 sampai 225 bar. Jika sebuah mesin diesel menggunakan metode common rail ini, tentunya bahan bakar akan lebih irit. Hal ini dapat dilihat dari bus Hino RN 228.5 generasi terbaru. Sebagai pengontrol semprotan bahan bakar ke ruang bakar, maka dikendalikan dengan ECU. Dengan ECU sensor akan membawa semua komponen mulai dari waktu injakan pedal gas, RPM mesin, panas mesin, dan lain-lain. Diatur oleh sensor itu sendiri. Sehingga banyak solar yang disemprotkan ke ruang bakar akan diatur oleh ECU, sehingga menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Keuntungan common rail. Pertama, hemat bahan bakar. Kedua, emisi gas buang rendah. Ketiga, tenaga besar. Keempat, getaran lebih halus. Kelima, tidak berisik. Kekurangan komponen rail. Karena memiliki tekanan yang tinggi, tentu ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kebakaran dan ledakan yang terjadi kebocoran. Komponen common rail. Pertama, akselerator pedal position sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sudut pembukaan pedal gas. Yang kedua, airflow meter, yaitu pengukur aliran udara. Ketiga, intake air temperature sensor, berfungsi memonitoring suhu udara masuk. 4. Turbo pressure sensor, berfungsi memonitoring tekanan turbo. Yang kelima, water temperature sensor, berfungsi memonitoring suhu air. Yang keenam, crankshaft position sensor, berfungsi mendeteksi sudut putaran crankshaft. Yang ketujuh, camshaft position sensor, berfungsi untuk mengidentifikasi silinder yang berada pada titik mati atas. Kedelapan, fuel pressure sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan bahan bakar dalam rail. Yang kesembilan ada suction control valve, berfungsi untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang akan masuk ke supply pump. Yang ke-10, electronic driver unit, berfungsi meneruskan sinyal injeksi ke ECU. Ke-11, injektor, yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan sinyal yang diterima. Cara kerja common rail. Pertama, solar dari tangki didistribusikan oleh pompa yang masih dalam tekanan rendah. Yang kedua, sebelumnya solar melalui filter bahan bakar. Yang ketiga, setelah pompa terdapat sensor temperatur bahan bakar yang terhubung ke ECU. Keempat, selanjutnya terdapat katup regulasi tekanan. Kelima, tekanan masuk ke pompa yang akan mendistribusikan bahan bakar dalam tekanan tinggi, yaitu 1600 bar. Yang keenam, selanjutnya bahan bakar akan masuk ke semua injektor. Yang ketujuh, dalam injektor terdapat sensor-sensor yang terhubung ke ECU, dan dari ECU tersebut maka penyemprotan dikontrol. 8. Selain itu terdapat pembatas tekanan yang terhubung dengan ECU. Yang ke-9, ECU bekerja memonitor, memproses, dan mengontrol setiap tindakan, baik kecepatan mesin, akselerasi posisi pedal, tekanan, radiator, dan sensor temperatur.